Sebenarnya gimana sih penilaian sertifikat SNBP? Belajar dari sumbernya, belajar dari panitia, kita rangkum, kita bedah, dan kita ambil kesimpulan. Yuk, mulai. Selamat datang di Kamu Channel. Nah, gue mau cerita dulu nih, kenapa gue bikin video ini. Jadi, di kolom komentar gue ada requestan yang kayak gini nih. Ini dari Vincent Daniel. Bang, buat konten soal sertifikat, apa saja yang berlaku buat SNBP, Bang? Terus dia request lagi nih, kalau sertifikat yang juara dapat emas, perak gitu, kalau kita dapat kategori emas terus beli sertifnya, berlaku gak, Bang, buat SNBP? Nah, ketika gue baca ini, gue langsung merasa, iya ya. Sertifikat tuh bisa dibeli, bisa dapat dari lomba abal-abal, bisa dibuat secara pribadi. Buktinya nih, gue bisa bikin loh sertifikat abal-abal. Tapi apakah ini bisa diterima? Nah, kita bicara sekarang. Kemarin gue udah upload bagaimana sih pandangan panitia SNPMB tentang sertifikat SNBP. Gue upload perkataan dari Bekti Cahyo Hidayanto dari panitia pusat SNPMB nih. Ini orang dalam nih, bro. Dan entah kenapa ya, banyak kesamaan pandangan antara gua dengan beliau. Cuman dia lebih banyak informasi dalamnya. Tapi intinya hampir semua pandangan itu sama kayak gua. Kayak biar gue simpulin apa yang beliau sampaikan. Nah, sebelumnya lengkapnya lu bisa tonton di video ini nih. Gua udah upload tuh. Oke, gue bicara kesimpulan dari apa yang beliau utarakan. Pertama nih, upload sertifikat yang inline atau sejalan dengan prodi tujuan. Ini penting, walaupun sertifikatnya hanya sertifikat yang lingkup regional. Jadi beliau menyampaikan, misal nih ya, lu pengen masuk tujuan jurusan komputer gitu. Terus lu bingung nih mau masukin sertifikat internasional tapi lomba piano atau sertifikat regional lomba informatika. Nah, menurut beliau yang paling diutamakan ya lomba regional aja, karena itu inline dengan prodi tujuan. Itu sejalan dengan prodi tujuan lu. Karena bisa saja lomba yang kategori internasional tapi lomba piano itu gak bisa dinilai karena gak sejalan. Nah, kedua, lampirkanlah sertifikat walaupun hanya punya satu. Nah, sebenarnya ini rada kontradiktif dengan kesimpulan pertama. Nanti ada yang bilang, gimana kalau cuman punya satu sertifikat lomba piano tapi jurusan tujuan nggak nyambung sama sertifikat? Apa itu tetap dimasukkan? Nah, beliau bilang tetap dimasukkan aja, karena siapa tahu sertifikat yang lu punya itu bernilai di mata para verifikator. Nah, gue sependapat sama beliau. Karena gini nih, ini sebenarnya pikiran nakal gue sih, pikiran liar lah ya. Sertifikat itu kan gak ngurangi nilai ya. Lu masukin sertifikat peserta pun gak bakal ngurangi nilai. Biarlah para verifikator yang bingung. Karena ini nih, siapa tahu lu dapet tambahan 1 poin dan itu bermanfaat sekali buat lu. Lu tahu sendiri kan, nilai rapot tuh ya selisihnya cuma 0,0 doang gitu. Nambah 1 poin aja, peringkat lu langsung terbang tuh. Jadi sertifikat tuh merupakan faktor penting, apalagi sampai juara. Nah, karena sertifikat tuh validasi kalau lu punya kelebihan di antara pesaing-pesaing lu. Jadi itu nilai plus buat lu. Ketiga, hati-hati dengan lomba yang abal-abal. Kata beliau, dia menekankan, sekarang PTN-PTN tuh mendata lomba-lomba yang gak jelas. Walaupun dibilangnya sertifikat internasional, tapi yang ngadain penyelenggara yang gak jelas, itu bisa aja gak dinilai. Nah, kalau kampus sudah ngedata kayak gitu, artinya kampus juga gak ngenilai tuh lomba-lomba online yang penyelenggaranya gak jelas. Beliau mengatakan lebih baik lomba-lomba yang diadakan sama Kemendikbudristek, kayak misalkan OSN gitu lah ya, atau lomba dari PTN tujuan. Nah, itu lebih cakep dan itu bisa lebih mempengaruhi nilai lu lah ya. Tapi kalau kata gua kembali lagi, masukkan aja, karena sertifikat ngaco pun tuh gak ngurangi nilai. Jadi biarlah para verifikator yang bingung, lu gak usah. Nah, keempat, saktinya sertifikat PTN tujuan. Bahkan saking saktinya tuh sertifikat, kalau misalnya dia non-eligible dan seandainya dia didaftarkan SNBP di PTN yang pernah dia menangi lombanya, dia pasti lolos. Bukan tanpa alasan, karena PTN sudah menguji kemampuan dari peserta itu. Jadi gak ada keraguan lagi buat PTN khawatir sama kemampuannya. Karena hal ini pernah terjadi loh. Dia pernah bilang
ada siswa dari sekolah terkenal lah ya, juara lomba psikologi di kampus tertentu. Nah, ketika di ranking, itu maksudnya di ranking paralel, dia gak masuk siswa yang eligible, sehingga dia gak bisa ikut SNBP. Tapi seandainya dia ikut SNBP dan ngedaftar di jurusan sama kampus yang pernah dia menangi, pasti lolos dia bro. Bahkan hal ini sudah ditanyakan ke pihak kampus. Sayang banget kan, orang yang berpotensi lolos di SNBP malah gak bisa daftar SNBP. Saking saktinya sertifikat PTN tujuan. Misalkan lu ngincer UI gitu, lu ngincer UGM, lu ngincer ITB, ikut aja lomba-lomba di sana. Lu menang, lu lolos di kampusnya juga. Saking saktinya tuh sertifikat PTN tujuan. Beliau mengilustrasikan kayak gini. Contoh nih ya, misal ada 2 anak dari sekolah yang sama. 1 peringkat 1 paralel, 2 peringkat 5 paralel. Tapi yang peringkat 5 paralel nih juara di kampus A katakanlah ya. Nah, kedua peserta ini ngedaftar di kampus A itu dan prodi yang sama. Kalau kata beliau, yang sangat mungkin lolos yang peringkat paralel kelima, karena dia sudah teruji di kampus A itu. Dan itu gak ada keraguan lagi bagi kampus A untuk memilih orang yang pernah juara. Sehingga sangat sakti sekali tuh menurut gue sertifikat. Kelima, ada sertifikat khusus yang walaupun gak sejalan atau inline, tapi diprioritaskan oleh kampus. Contoh nih, sertifikat tahfidz katanya. Nah, itu sertifikat yang diprioritaskan juga. Kenapa? Karena ada kompetensi antar kampus tentang musabaqah tilawatil Quran. Nah, sehingga kampus butuh orang-orang kayak dia untuk mengharumkan nama kampus. Kan kalau dia terangkat gara-gara lomba misalkan tahfidz gitu lah ya, nama kampus kan juga terangkat. Karena emang ada loh lomba kayak gitu. Kebetulan teman gua pernah mewakili kampus gua. Kalau taunya dia tempatnya di Aceh tuh, langsung nggak ada regional, langsung ke tingkat nasional. Dan emang suaranya bagus, harus gue akui. Jadi ada emang sertifikat-sertifikat yang emang diprioritaskan walaupun tidak sejalan. Kayak sertifikat tahfidz, terus sertifikat kayak PON gitu atau Pekan Olahraga Nasional dan lain-lain. Ya lu bisa cari sendirilah. Keenam, ikutlah lomba sedari kecil. Nah, viewer YouTube gue nih kan gak semua anak kelas 3 kan. Pasti ada lah kelas 1 dan kelas 2. Dan gak sedikit loh orang tua yang menonton video gue ini. Pesan beliau, ikut lomba Gan. Ikut lomba. Nanti lama-lama bakal menang juga. Jadi gak usah lu khawatir cuman pendaftaran berapa gitu, ikutlah lomba gitu. Dan itu ningkatin daya saing lu, lu gak gugup ketika bertemu sama orang banyak, mental lu gak gentar ketika banyak lawan yang lebih jago daripada lu, dan itu ngelatih lu. Nanti lama-lama bisa aja menang. Ikutlah supaya lu dapat prestasi dan ngemudahin di seleksi SNBP kayak gini. Nah, itulah semua kesimpulan dari Bekti Cahyo Hidayanto dari Panitia Pusat SNPMB mengenai pandangan sertifikat. Ini orang dalam nih yang bilang nih, bagus kata gua. Informatif juga dan lu gak usah ngeraguin lah ya kevalidatannya karena ini orang dalam. Kalau lu mau dapat informasi lengkapnya, lu bisa nonton di videonya. Dan lu bisa nonton di video gue kalau lu mau ngambil yang hal-hal tentang sertifikat doang. Dan menurut lu nih ya, setuju gak sih dengan apa yang disampaikan beliau? Coba komen di kolom komentar. Gue pengen tahu juga apa pandangan lu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Gue dari Koma Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.